Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi pada mata kuliah statistika. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang penyajian data. Jadi, pada adik-adik mahasiswa, ini pada pertemuan kali ini kita bagaimana menampilkan data dalam tabel atau diagram nantinya ya. Cuma nanti sambil penjelasan mungkin bagi adik-adik mahasiswa yang mau praktekkan langsung silakan karena ini akan menggunakan Microsoft Excel atau nanti spreadsheet kalau memang menggunakan HP ya. Nah, yang sebelum melaksanakan penyajian data dalam tabel, maka kita harus memahami dulu konsep tabel itu sendiri. Dalam etika membuat tabel itu tidak ada yang salah atau tidak benar, cuma saja estetika atau bagaimana kita dalam mendesain sebuah tabel itu dapat memastikan orang dalam melihat atau membaca sebuah tabel langsung memahami, oh bisa menarikkan kesimpulan dengan cepat dan benar. Tidak membuat ambigu, tidak membuat orang-orang begitu membaca tabel membingungkan. Nanti kita akan melihat contoh-contohnya. Nah, yang paling pokok dalam penyajian tabel data tabel ini, kita harus membuat dulu di atas tabel itu ada judul tabel atau judul daftar. Ini bisa apa saja yang menerangkan bahwa tabel ini ada memiliki judul atau sebuah nama. Nah, setelah di tabel nanti di bagian bawah, kita wajib menambahkan itu catatan atau sumber. Nah, catatan atau sumber ini akan menjelaskan sebenarnya data ini dari mana, menyatakan sumber data yang kita sajikan ini dari siapa dan dari apa, sehingga meyakinkan orang bahwa ini adalah data yang akurat dan valid. Jadi, mohon kita perhatikan lagi pertama judul daftar, kemudian ada sumber. Nah, kemudian selanjutnya dalam tabel itu ada judul kolom dan ada badan daftar, satu lagi ada namanya judul baris. Ya, jadi judul kolom ini yang saya tandai dengan warna hijau. Nah, setiap judul kolom ini harus kita pastikan bahwa itu adalah variabel tetap. Kenapa variabel tetap? Jadi dalam menentukan judul kolom itu kita harus memastikan supaya variabel itu tidak berubah-ubah agar tabel ini tidak memanjang kalau ada penambahan datanya ke kanan panjang. Jadi dia tetap. Contoh-contoh dari variabel tetap itu apa aja? Variabel yang tidak berubah. Misalnya pada saat kita menentukan data dapat, oh ini ada data jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Artinya ada dua variabel yang tidak berubah lagi. Jadi laki-laki dan perempuan kan cuma dua, nggak ada jenis kelamin itu tiga. Nah, ada lagi dibilang gay atau apa, itu bukan jenis kelamin. Yang ada hanya dua, itu jenis laki-laki dan perempuan. Maka itu masuk ke kolomnya variabel tetap. Jadi kalau nanti ada data dalam penyajian yang kita mau belajar jenis kelamin, maka judul kolom jenis kelamin itu letakkanlah di variabel tetap atau pada judul kolom. Nah, kemudian apalagi misalnya kita bukan tahun, ada 2 tahun misalnya dalam mau penyajian data tahun 2019 dan 2020, maka tahun judulnya itu kita letakkan pada variabel tetap. Ya, nah kemudian apalagi misalnya yang sering-sering kita ketemu untuk variabel tetap seperti hari. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, ini juga judul-judul nama-nama hari itu kita letakkan di variabel tetap. Bulan juga seperti itu. Jadi judul kolom mengacu ke variabel tetap. Apa yang sekarang kita akan cerita dengan judul baris. Nah, ini dia. Ini judul baris. Nanti setiap keterangan judul baris kita letakkan di judul baris. Oh, maaf. Jadi setiap yang variabel tidak tetap kita judulkan masukkan ke judul baris. Nah, apa contoh-contoh variabel tidak tetap? Pada saat variabel tetap kita ketikkan nama, berarti di sini adalah nanti judul barisnya itu nama-nama pesertanya. Misalnya juga judul tetap itu nama sekolah, maka nanti yang berubah-ubah itu adalah nama-nama sekolah di sebelah di variabel tidak tetapnya itu. Jadi diletakkan di judul baris sehingga nanti daftar badan daftar data yang kita isikan di dalam kolom-kolom ini semua tersaji dan memudahkan para pembaca menyatakan, oh langsung kita bisa menyimpulkan. Misalnya sekolah A memiliki jenis laki-laki 2 orang dan jenis perempuan 2 orang. Sekolah B laki-lakinya ada 3 dan ada 5 dan seterusnya seperti itu. Jadi data-data angka itu akan kita masukkan ke dalam badan daftar. Nah, inilah konsep penyajian data. Jadi yang paling kita perhatikan adalah variabel tetapnya untuk judul kolom dan variabel tidak tetap itu untuk judul baris. Nah, ini ada contoh satu data. Misalnya dalam suatu sebaran data kita baca ada nama absen, daftar hadir lah,
perkuliahan atau sekolah. Nah, kalau seperti ini data kita sajikan tidak dalam bentuk tabel, kita akan membingungkan. Misalnya dalam pertanyaan, berapakah jumlah dosen dalam data yang kita tampilkan ini? Banyak mahasiswa begitu langsung kesimpulan langsung 9. Ternyata betul kita bilang, oh bukan. Kita paksa mencermati dulu satu-satu ini dengan mata, dan ini akan menyulitkan gini. Misalnya berapa dosennya? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nah, kan kita berpikir, benar nggak 5 ini? Kemudian juga nanti kita tanya, apakah di sini ada yang beradu jamnya? Karena saya ada beberapa kali masuk dan ini ada jam di sini. Nah, ini juga akan membingungkan, membuat kita yang membaca data ini berpikir, ini bagaimana ini gitu kan? Kok bisa lama kita menyimpulkan? Nah, solusi untuk data yang disajikan inilah kita perlu membuat sebuah tabel yang singkat, tepat, sehingga waktu saat orang membaca langsung dapat menyimpulkan dengan cepat dan tepat. Nah, ada tawaran beberapa tabel yang bisa kita simpulkan dari data yang tersebar seperti ini. Nah, jadi baiknya kita data tersebut kita tampilkan dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, pada contoh ini kita langsung bisa menyimpulkan. Kalau data ini kita baca, berapakah jumlah dosen? Kita langsung bilang dosennya ada 5, karena di sini ada data 5 orang dosen atau gurunya. Nah, pertanyaan lagi, apakah di sini ada jam yang beradu untuk kelas yang sama? Misalnya kita anggap ini satu kelas, atau orang yang berbeda boleh juga. Tapi kalau ditanya apakah ada satu orang yang jadwalnya beradu dengan dirinya masuknya kedua kali. Nah, kalau dari Senin nggak ada, kemudian hari Rabu. Tapi kalau untuk kelas yang bersamaan ini bisa beradu, ini sama. Bisa kemungkinan saya beradu, Uli Muzakir beradu dengan Indrat Moko karena jamnya beradu pada hari Senin. Kalau itu hanya ada satu lokal. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi yang lain sudah aman, tidak ada beradu. Nah, ini bisa kita gunakan untuk penyajian data. Banyak contoh penyajian data yang kita tampilkan dalam tabel sehingga memudahkan kita menyimpulkan. Nah, ini data dalam tabel. Nah, contoh kedua seperti ini juga. Nah, bagaimana tentang data yang tersebar ini? Misalnya ada murid sekolah di Kota Banda Aceh, ada tingkat sekolahnya di jenis kelamin. Nah, ini ada laki-laki dan perempuan, laki-laki perempuan untuk jenis kelamin, dan ada tingkatan SD, SMP, SMA. Nah, kita kembali ke awal tadi bahwa tabel itu yang variabel tetap kita letakkan di judul kolom. Nah, karena judul kolom laki-laki dan perempuan, maka kita akan membuatnya seperti itu. Dan data angka-angka ini akan kita masukkan ke dalam daftar tabelnya ya. Nah, contoh ini bisa kita sajikan seperti ini. Nah, ada dua, tapi yang lebih bagus seperti komunikasi awal kita akan menggunakan seperti ini, laki-laki dan perempuan ini disajikan dalam bentuk judul kolom. Bagaimana dengan judul baris kalau misalnya laki-laki dan perempuan? Boleh juga, hanya saja kalau nanti kita ingin menambahkan di sini ada tingkat perguruan tinggi di judul kolomnya, kemudian ada penambahan lagi mungkin ada SD, ada SLB, ada non formal, ada PAUD misalnya, ada TK, dan ini membuat tabel kita agak panjang. Jadi baiknya yang jenis laki-laki dan perempuan itu letaknya di judul kolom sehingga memudahkan kita. Nah, kalau data seperti ini kita bisa menyimpulkan berapa total laki-laki ada 912. Nah, ini akan memudahkan kita dalam menarik kesimpulan. Berapa total jumlah anak perempuan? Ada 7.400. Berapa total anak SD? Ada totalnya 4.000. Berapakah anak perempuan di SMA? Ada 1.000. Nah, data-data seperti ini yang kita sajikan dalam bentuk tabel sehingga memudahkan para pembaca untuk menyimpulkan dengan cepat dan tepat. Sehingga memudahkan efisiensi waktu ya. Baik, ini ada contoh ketiga, ini tidak jauh berbeda, ini ada umur, kemudian ada tahun, jadi ada tingkatan ring umur. Nah, bagaimana menyajikan tabel seperti ini? Nah, ini supaya memudahkan data kita harus membuat tabelnya seperti tadi, yang variabel tetap itu tetap dijadikan di judul kolom. Nah, ini bisa kita tampilkan. Nah, jadi yang sebelah kiri umur, banyak mahasiswa sehingga ring umur 17-20 ada tetap. Jadi ini contoh-contoh yang bisa kita sajikan dalam tabel. Memang tabel ini sederhana, artinya mudah, tapi kalau kita tidak memperhatikan dengan benar, tidak mencermatinya dengan benar, ini banyak kita nanti salah dalam menyajikan data. Apalagi pada saat data itu kita olah dalam bentuk tabel. Apabila salah sedikit saja, kita akan menjadikan salah dalam menarik kesimpulan, salah dalam berbagai hal untuk informasinya. Dan ini akan menyesatkan bagi orang yang membacanya gitu ya. Jadi kita mohon hati-hati dalam penyajian data dan tabel walaupun gampang.
Nah, ini ada data contoh. Nah, ini lebih banyak lagi variabel-variabel, tapi masih seperti konsep awal, bahwa variabel tetap pada judul kolom itu tidak diutamakan di atas, lebih diutamakan. Berarti laki-laki dan perempuan untuk jenis kelamin. Namun untuk tingkatan SD, SMP, SMA itu di judul baris, ya seperti ini. Kemudian kita tambah lagi judul baris, yang keduanya itu ada ring, kurang dari 5 dari 9, 10. Nah, kalau data seperti ini kita sajikan dalam tabel ini akan memudahkan kita dalam menyimpulkan. Misal, pertanyaannya, berapakah jumlah perempuan pada tingkat apa namanya tamatan SMP tapi umurnya masa kerjanya ini pegawai ya masa kerjanya itu sudah 10 sampai 19 tahun. Kalau itu kita tanya maka jawabannya adalah 30 orang. Jadi kita memudahkan mencari karena ini statistik pegawai. Misalnya di SPTK ya. Nah, jika pertanyaan berapakah jumlah laki-laki yang tamatan ya, ijazahnya itu SMA tapi sudah bekerja 5 sampai 9 tahun. Nah, ini bisa kita jawab 16 tahun. Berapakah total pegawai dari STQ BPG? Berapakah total anak perempuan yang berjenis perempuan di pegawai STQ BPG? Misalnya ini jawaban ada 190 orang. Nah, ini merupakan statistik-statistik yang mudah membaca sehingga pembaca-pembaca itu langsung bisa menyimpulkan berdasarkan data yang kita sajikan. Nah, ini gampang hanya kita sampaikan dalam tabel ya. Nah, selanjutnya ini ada kita sajikan dalam bentuk grafik. Nah, biasanya kalau tabel itu mudah menyimpulkan jumlah data, tapi kalau grafik ini kita akan membuat kesimpulan berapa untuk tinggi rendah, perbandingan, terus peningkatan. Jadi memudahkan kita dalam menyimpulkan untuk pembandingan-pembandingan yang lain. Nah, ada 3 grafik nanti yang kita jelaskan di sini hanya dasar-dasarnya saja, yaitu ada grafik batang, nanti ada grafik baris, dan grafik lingkaran atau grafik pie. Nah, 3 grafik ini sering kita gunakan dalam riset di tingkat mahasiswa. Misalnya mahasiswa, khususnya lagi di mahasiswa keguruan. Jadi di STQ Bina Bahasa Penambahan Aceh, Pirata kalau dalam penyajian data penelitiannya, baik itu kuantitatif dan kualitatif juga kadang sering menggunakan grafik-grafik seperti ini. Jadi untuk dasar-dasar bisa kita gunakan ya. Nah, apa itu grafik batang? Jadi grafik batang ini dipakai untuk memperlihatkan perbedaan tingkat nilai dari beberapa aspek pada suatu data. Nah, mohon diperhatikan kalau ingin menyajikan data antara perbedaan tingkat nilai, maka kita wajib menggunakan grafik batang. Agar apa? Agar kita bisa mudah menyimpulkan. Nah, kalau datanya seperti ini, kita menyimpulkan ini perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau di SD itu ternyata lebih banyak laki-lakinya daripada perempuan. Pada saat di SMP, ini sudah kebalikan, sudah banyak perempuannya dan sedikit laki-lakinya. Jadi pada saat ini bisa jadi dipertanyakan kalau misalnya ini ada suatu daerah, desa misalnya, wah di desa ini ternyata di SD-nya itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan, sementara anak SMP-nya lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Bisa saja jadi pertimbangan atau hipotesa atau dugaan orang untuk buat penelitian lanjutnya. Ini kenapa ya perbedaan 3 tahun itu terjadi perubahan yang tinggi? Apakah jenis kelahiran lebih banyak atau apa yang dipengaruhi di desa ini kok bisa anak SD atau ada yang hijrah, ada yang masuk banyak kemungkinan-kemungkinan terjadi dan bisa dijadikan riset untuk kedepannya. Nah, jadi kalau ingin menampilkan perbandingan antara laki-laki dan perempuan atau nilai atau apapun nanti silakanlah menggunakan grafik batang. Jadi jangan nanti semua grafik kita samakan. Oh, saya menyajikan ini dengan grafik lingkaran, perbandingan laki-laki dan perempuan. Nah, ini kadang akan membingungkan, tapi kalau untuk menilai 100% dan lainnya boleh dengan ini ya. Nah, ini dia untuk grafik batang. Nah, bagaimana dengan grafik garis? Grafik garis banyak digunakan untuk menggambarkan suatu perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu pada sebuah objek yang diteliti. Nah, riset ini yang sering digunakan orang dalam meneliti suatu objek. Misalnya, kita ingin meneliti nih si namanya si Tuti. Tuti. Nah, misalnya. Si Tuti itu kita mau meneliti dia selama 3 tahun perjalanan atau 4 tahun perjalanan dia. Nah, bisa jadi si Tuti ini kita tandaikan dengan series 2 ini namanya Tuti yang berwarna merah. Contohnya di sini. Nah, kita akan menilai bagaimana perkembangan IPK dia selama 4 tahun. Jadi misalnya tahun pertama IPK-nya gini, tahun kedua dia semangat. Nah, ini grafiknya. Berarti si Tuti ini lagi rajinnya dari semester 1, semester kedua dia laju naik. Nah, waktu semester 2 dia sudah mulai malah. Kenapa Suti ini sudah mulai banyak bermain, mungkin sudah banyak, sudah ada pacaran, sudah tidak kurang belajar, sehingga anjlok turun. Nah, pada saat turun IPK-nya ini, nah ini berdampak pada dirinya misalnya. Jadi di tahun ketiga dia sudah. Nah, waktu saat dia mau tamat, masuk tahun keempat dia sudah semangat lagi. Baik, saya akan kejar lagi. Alhamdulillah sudah naik lagi. Nah,
Ini yang bisa kita bandingkan. Tapi bagaimana dengan si Ani misalnya? Nah, ternyata si Ani yang grafik series 3 ini, itu bisa kita contohkan dia memiliki grafik lebih stabil. Mungkin di semester satu tahun satu tahun 2 dia biasa-biasa aja lah. Masih rendah Pak karena masih transisi dari CPC. Tapi begitu sudah tahun ketiga dia sudah mulai semangat. Oke, udah naik grafiknya dan tahun keempat dia makin naik. Nah, ini yang bisa kita gunakan untuk menampilkan sajian grafis garis untuk melihat siklus, misalnya penelitian tentang siklus tahunan, boleh juga bulanan, untuk melihat iklim cuaca, kemudian dan lain-lain yang mengatakan bahwa ini adalah perkembangan suatu perubahan dari waktu ke waktu. Ini gunakanlah grafik garis. Jadi beda grafik batang dengan grafik garis pada saat kita ingin menyajikan sebuah data, gitu ya. Terakhir ini ada grafik lingkaran. Nah, ini grafik lingkaran sering digunakan itu untuk naik turunnya data yang berupa lingkaran untuk menggambarkan persentase dari total suatu data. Nah, grafik pie ini sering kita gunakan atau lingkaran ini untuk membandingkan dalam persen. Misalnya populasi sampel yang dibandingkan dengan dua daerah misalnya. Nah, ini bisa dengan persen atau uh, menyajikan persen-persen dari kelulusan-kelulusan pada penelitian PTK misalnya. Nah, jadi ada 3 grafik yang bisa kita gunakan berdasarkan dengan kebutuhan. Kalau ingin membandingkan ketingkatan berarti gunakanlah grafik batang. Kalau ingin melihat perkembangan siklus atau apa namanya peningkatan perubahan dari waktu ke waktu gunakanlah grafik garis. Namun kalau untuk grafik lingkaran kita gunakan pada saat menggambarkan persentase dari nilai total suatu data. Nah, ini contoh-contoh juga penyajian data grafik. Oke, ini sama saja. Ini grafik batang. Itu yang bisa saya sajikan, tapi untuk mempraktekkan bagaimana kita membuat tabel dan grafik nanti kita akan sajikan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.